Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendahulukan kaki kiri pada saat keluar masjid, berbeda pada saat masuk. Jadi kalau masuk kanan, keluar ini kiri. Itu sudah insyaallah kita sudah bahas tadi. Nah, sudah selesai Pak. Silakan kalau ada yang mau tambahkan, ada yang mau komentari, persilakan. Oh ya, pada dulu ke situ, baru Bapak ya. Tabat. Oh, minggu lalu itu Pak. Tertahan ke siap. Oh iya nih. Saya sekali sana. Iya. Bagaimana sebenarnya di sini? Apakah dua-duanya dulu atau mana yang dari sari? Yang ketiga. Wah, balap satu itu, dua saya dulu Pak, dua saya dulu, supaya ada bagian. Oh, narafel kini yang pekan lalu dengan ini Pak ya, dirafel Pak ya. Dirafel pertanyaannya. Yang pertama, azan Jumat. Apakah menunggu dulu selesai azannya selesai atau langsung saja sholat sunnah? Dua pendapat. Pendapat pertama, mengikuti dalil umum tentang mendengar azan. Idza sami'tumun nida faqulu ma yaqulul muslim muazzin. Apabila kalian mendengar tukang azan, maka jawab itu tukang azan dulu sebagaimana apa yang diucapkannya. Ini dalil umum. Maka orang yang pakai dalil umum ini dia tunggu karena dalilnya ada, hadisnya Bukhari Muslim. Kalau kalian mendengar azan, jawab itu azan, baru kalian sholat sunnah. Ini dalil umum. Sedangkan pendapat yang kedua, itu langsung saja sholat sunnah. Kenapa langsung saja sholat sunnah? Karena mendengarkan azan itu hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khatib itu wajib. Jika ketemu urusan wajib khatib didengar dan urusan menjawab azan yakni sunnah, maka kaidahnya gugur yang sunnah, ambil yang wajib. Maka kaidah ini jemaah sekalian, jika ada dalil umum bertemu dengan dalil khusus, maka hamlil mutlaq ilal muqayyad wajibun. Apabila ada dalil umum bertemu dengan dalil khusus, umum itu mendengarkan tadi semua dalil, mendengarkan azan itu umum. Tapi ketika kita ada hajat yang besar, maka itu menjadi kategori khusus. Saya lebih cenderung Pak, kalau saya pribadi, saya masuk pada kategori kalau seandainya terlambat dan sudah azan, maka langsung saja salat sunnah, tidak menjawab azan itu meskipun kerugian karena tidak menjawab. Tetapi yang paling terbaik adalah tidak terlambat pada hari Jumat. Itu yang cocok Pak ya, itu yang cocok. Tapi seandainya
qadarullah itu takdir terlambat, maka insyaallah khusus hari Jumat karena ada pekerjaan sesudah azan mendengarkan khatib, dan itu urusan lebih penting. Jika ada urusan penting maka didahulukan dibanding yang tidak penting. Penting semua, maka langsung saja sholat sunnah. Saya lebih kuatkan pendapat yang kedua itu, insyaallah. Tapi saya berdoa mudah-mudahan tidak terlambat pada hari Jumat. Kalau saya terlambat pada hari Jumat, Pak, ya mungkin tidak khutbah karena khutbah Jumat, insyaallah. Itu, Pak. Yang berikut, yang kedua, tunggu dulu, Prof. Yang kedua tadi, oh ya, sholat sunnah di 2 rakaat. Apakah itu iftiras atau duduk tawarruk? Ya, bisa satu orang bisa, supaya bisa kita kasih lihat mana tawarruk mana. Ada yang bisa bantu? Oh ya, sini nak. Ya, ada yang bisa bantu, Pak? Supaya satu orang bisa saya kasih lihat. Oh ya, wah ini anak muda kita riolog. Anak muda riolog. Ya, tarik Pak, tarik di sini. Kita dulu antara 2 sujud. Ini namanya iktiras. Sedangkan duduk tasawuf akhir, ini namanya tawarruk. Nah, sekarang kalau sholat sunnah 2 rakaat atau seperti subuh, gimana model duduknya? Begini kah? Atau yang seperti biasa? Nah, ini namanya iktiras. Yang satu tawarruk. Kita membuka lembaran imam mazhab. Untuk imam mazhab itu, Pak, terbagi 3. Bagi 3. Untuk Imam Abu Hanifah, semua model duduk, pokoknya duduk apa saja. Abu Hanifah, Pak, duduknya iftiras. Kalau Abu Hanifah begini semua duduknya, Pak. Tasawuf awal, tasawuf akhir, semua begitu. Semua Abu Hanifah. Kenapa? Likulli raka'ataini, itu at-tahiyyah, setiap 2 rakaat itu dalam keadaan yansibu rijlahu, dia menegakkan kaki kirinya, yang menegakkan kaki kanannya, yang menduduki kaki kirinya. Itu yang disebut dengan iftiras. Kemudian untuk Imam Malik sebaliknya, Pak. Imam Malik semua model duduknya tawarruk. Tasawuf awal dan tasawuf akhir begini. Pokoknya Imam Malik ini ahli hadis, Abu Hanifah ahli fikih, begini. Dan beliau salah satu yang meriwayatkan hadisnya. Maka muncullah pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, dirinci. Jika tasawuf awal iftiras, berarti 2 tasawuf. Jika dulu tawarruk, jika 2 tasawuf akhir, begini tawarruk. Sebagaimana kita. Jadi ketemu ini Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ketemu. Berarti pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik dalam masalah ini, Pak, kita tidak pakai. Dipakai pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kalau 2 tasawuf. Masalahnya kalau cuma 1 tasawuf subuh atau yang 2 rakaat. Imam Syafi'i itu mengatakan iza raka'atal akhir, apabila duduk di bagian akhir, pokoknya bagian akhir begini modelnya Imam Syafi'i. Pokoknya setiap terakhir berapapun rakaatnya begini saja. Pokoknya kalau terakhir begini duduknya Imam Syafi'i. Dan pada umumnya ini yang kita pakai di Indonesia mazhab ini. Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Asal dari sholat itu adalah duduk iftiras. Begini asalnya. Nanti berubah menjadi tawarruk kalau dia menjadi 2 tasawuf. Jadi kalau 1 juta tasawuf, begini modelnya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu, Pak, hafal 1 juta hadis. Tapi mempelajari kaidah-kaidah pemahaman hadis itu belajar sama Imam Syafi'i.
Jadi Imam Syafi'i dengan guru murid dalam banyak hal, tapi mereka berbeda pendapat, tidak ada di saling baku bombe. Jadi mau iktiras Pak, ada dalil. Mau duduk tawaruk juga ada dalil. Masing-masing tidak ada yang salah. Yang salah kalau cengkeh.